Apa yang terjadi kemudian di ayat yang ke-65? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Maka mereka berdua, maksudnya Musa dan muridnya, menemui seorang hamba dari hamba-hamba kami, maksudnya Nabi Khidir ya. Allah tidak menyebutnya sebagai nabi, ya, tidak menyebutnya sebagai wali, tidak menyebutnya dengan gelar-gelar kemuliaan, tapi menyebutnya dengan abdan, hamba kami, hamba, ya, hamba. Jadi memang Bapak Ibu, manusia itu mulianya karena dirinya itu hamba. Jadi kalau manusia merasa mulia dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan ya gelar-gelarnya, maka mereka tidak akan sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang sesungguhnya itu kalau ya dia menjadi hamba Allah. Itu kenapa Nabi Muhammad yang diperjalankan bukan Rasulullah, bukan Nabi Yuna, tapi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyihi, tapi asra bi abdihi. Karena hamba Allah itulah ya yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau kita menghamba, Allah muliakan kita. Itu kenapa Nabi Khidir tidak disebut nama gelar, tapi disebut dengan ya posisi terendah. Abdan min ibadina. Atainahu rahmatan, yang kami beri rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi Nabi Khidir ini kata Allah dapat ilmunya ladun. Ladun itu artinya ya langsung dari sisi Allah. Jadi ada ilmu ini yang diusahakan. Kayak Bapak Ibu sekarang, saya datang, Bapak Ibu datang, kita belajar, sampaikan sesuatu, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu tahu, itu namanya ilmu yang dicari. Ya, ilmu kasbi namanya, yang diusahakan dapat. Tapi ada ilmu ladunni, tidak dicari, Allah yang titipkan, Allah yang masukkan ke hati kita. Tentu ada ilmu yang begitu. Makanya kata Allah di akhir surat Al-Baqarah ayat 282 itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah yang mengajarkan kamu ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu bukan dari manusia, dari Allah. Itu maka dahulu Ibu ada sering kita dengar ada ungkapan tuh, si anu tu yo hebat. Tuh cie dia jan 10 dapat dia. Nah, gitu ya. Nah, memang yang satu itu diajarkan manusia, yang 9 diajarkan Allah. Ada ilmu yang sifatnya laduni itu Pak, Allah yang mengajarkan. Ya tapi syaratnya dia jadi hamba Allah dulu. Ya abdan min ibadina, dia ahli ibadah. Itu makanya wattaqullah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia meningkatkan kapasitas ibadahnya, kapasitas ibadahnya, niscaya Allah turunkan ilmu langsung. Ya wa 'allamnahu min ladunna ilman. Nah, jadi kalau ada orang tiba-tiba saja jadi cerdas, pintar, bisa jadi itu ya. Ilmu laduni namanya itu, yang tidak lagi dipelajari, tapi Allah yang titipkan langsung. Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Kata Nabi Musa, bolehkah saya mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang ada padamu yang tidak ada padaku. Jadi kata Musa, bolehkah saya mengikuti engkau? Jadi ilmu yang seperti ini Pak Ibu, ilmu laduni ini tidak bisa di meja, tidak bisa di lokal. Ya, ini ilmunya harus ilmu pengabdian pula Pak. Jadi kita ngikuti guru kemana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat ilmu laduni ini, memang mengabdi ke guru, itu salah satu caranya. Tapi kalau guru ustaz tibu Bapak Ibu pulang nak dapet dia mau begol itu. Ya dah. Jadi ikuti guru itu kemana-mana dulu kan begitu kalau belajar Ibu ya. Kita ngekor guru. Kemanapun guru pergi kita ikuti. Dari situ kita belajar, lihat cara dia berjalan, lihat cara dia berbicara, lihat cara dia berperilaku. Begitulah ilmu yang paling hebat. Karena begini Pak Ibu. Karena yang akan dibentuk Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu adalah karakter, perilaku. Kalau ilmu Nabi Musa, pengetahuan Nabi Musa itu sudah banyak. Mungkin lebih banyak dari Nabi Khidir. Kalau ilmunya, kalau simpanan pengetahuannya banyak sekali Musa itu.
Cuman ada satu yang tidak dimiliki Nabi Musa itu apa namanya itu? Ilmu hikmah namanya, kebijaksanaan. Karena Nabi Musa itu suka tergopoh-gopoh orangnya. Ya, suka tergesa-gesa. Nah, itu makanya ditegur Allah ketika dia datang ke Bukit Tursina, dia tergesa-gesa datang meninggalkan umatnya tanpa umatnya dibereskan dulu. Maka kata Allah, kenapa engkau tergesa-gesa datang menghadap saya? Jadi yang akan diperbaiki Nabi Khidir itu karakter. Nah, karakter orang ini Pak Ibu, biasanya tahu kalau kita jalan-jalan dengan dia. Kita akan lihat karakter orang itu dalam perjalanan. Nah, itu makanya ini Nabi Musa jalan-jalan tuh, diajak jalan-jalan oleh Nabi Khidir, karena yang akan diubah itu karakter. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tahu karakter saya, ya jangan dengar ceramah saya. Bapak Ibu kalau ingin tahu karakter saya, ajak jalan-jalan. Nah, di waktu jalan-jalan itu nampak karakter aslinya itu, yang pemarah, yang tak sabar, yang kikir, ya, yang penyerengeh, itu lengkap. Karena dalam perjalanan itu macam-macam nanti kejadian-kejadian yang akan dihadapi itu. Nah, dalam perjalanan itulah kita akan melihat karakter asli orang. Nah, itu kenapa Nabi Musa ketika minta belajar ke Nabi Khidir, ya, apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersabar. Kata Nabi Khidir begitu. Karena ini ilmu berat nih, sabar. Nah, engkau tidak akan mampu bersabar, kata Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa dia tetap ngotot, ya, izinkan saya. Tapi kata Nabi Khidir, kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana pula engkau sabar terhadap sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi sabar itu memang dengan khubra, pengetahuan. Orang yang punya ilmu, dia biasanya sabar. Yang tidak punya ilmu biasanya kerasa kerusuk. Makanya kata Nabi Khidir, bagaimana mungkin engkau bisa sabar kalau engkau tidak punya ilmu. Ini Ibu, orang yang sabar salatnya karena dia punya ilmu salat. Orang yang tidak punya ilmu salat itu 2 minit putu yang rakaat begitu. Enak. Sabar itulah pangkalnya ilmu Ibu. Makanya kata Nabi Khidir, kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Engkau tidak akan bisa sabar. Kenapa? Karena engkau tidak punya ilmu tentang itu. Jadi memang kesabaran itu karena ilmu. Sama Ibu kalau ada lomba buat kue, dibikin ini kue ini waktu penyelesaian buat kue ini 1 jam misalnya. Orang yang biasa buat kue dia tenang, dia tenang mengerjakan itu. Tapi yang tidak pernah buat kue itu kerasa kerusuk, Pak. Ya, jadi ilmu itu memang penting untuk sabar, Pak Ibu. Jadi semakin berilmu orang itu biasanya dia semakin sabar. Ya, itu kata Nabi Khidir begitu. Tapi kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiran. Engkau akan menemukan saya insyaallah sabar. Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir, saya sabar. Tapi menarik begini Pak Ibu, coba perhatikan nanti ungkapan Nabi Ismail. Ketika ditanya bapaknya, apa pendapatmu kalau engkau saya sembelih? Apa kata Nabi Ismail? Ya, apa? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan saya insyaallah termasuk bersama orang yang sabar. Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiran. Beda Pak ya, coba Bapak Ibu perhatikan bedanya ungkapan Nabi Ismail dan ungkapan Nabi Musa. Nabi Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiran. Beda ya. Kalau Nabi Ismail sabirin, bersama orang sabar. Nabi Musa sabiran, sabar, tidak sabirin. Apa bedanya? Kalau sabirin itu jamak, plural. Kalau sabiran tunggal. Ya. Dan faktanya Nabi Ismail sukses bersabar. Sampai tugas ayahnya selesai, sukses dia dengan tugasnya. Tapi Nabi Musa gagal bersabar. Hingga dia diusir Nabi Khidir kemudian di akhir cerita. Kenapa Nabi Ismail sukses bersabar? Kenapa Nabi Musa gagal bersabar? Karena Nabi Ismail bersabar minas sabirin, dia bersama orang-orang sabar. Bersama sabarnya. Kalau Nabi Musa kenapa gagal bersabar? Karena sabarnya sendiri. Sabar sendiri itu berat.
Karena itu sabar itu perlu bersama-sama. Kalau sabar sendiri itu berat. Itu kenapa Nabi Musa gagal bersabar, karena sendirian bersabar. Itu bedanya redaksi Nabi Ismail dan Nabi Musa. Makanya sabar itu tidak bisa sendiri, Pak. Memang sabar itu yang paling baik sabar kolektif. Negara ini akan baik, Pak, kalau semua orang bersabar. Tapi kalau satu orang saja bersabar, itu gagal tadi itu. Jadi kesabaran itu perlu kesabaran kolektif. Memang kesabaran itu harus ditanamkan kepada semua orang, bukan orang per orang, Pak. Itu makanya Nabi Ismail mengatakan minas sabirin. Wala a'silaka amran, dan saya tidak akan membantah, membangkang semua perintahmu. Jadi memang ini cara belajar ilmu yang spesial tadi. Tidak boleh membangkang perintah guru. Tidak boleh membangkang. Makanya Bapak Ibu, dulu kalau ditokok guru, kalau dilacui guru, kalau di roll itu tidak ada yang melawan, Pak. Karena memang begitu syarat belajar. Tidak boleh melawan ke guru. Kalau kini nyolala guru ke Pak, jubolah. Itu makanya ilmu tidak dapat sekarang oleh anak-anak kita tuh. Karena maksiat ke gurunya terlalu banyak. Dulu tidak ada melawan ke guru tuh. Maka kata Nabi Khidir, fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Kalau engkau ingin juga belajar dengan saya, jangan pernah bertanya. Nanti saya kasih tahu rahasianya apa. Nah, ini kan ilmu aneh nih, Bapak ya. Kita belajar tapi tidak boleh bertanya. Kan aneh itu, Pak. Makanya Bapak Ibu jangan tanya aja lah. Kalau mengerti kan tanya aja lah itu. Kalau tidak mengerti terima saja dulu, besok mengerti surang itu. Jadi ilmu itu begitu, Bapak Ibu. Tidak boleh banyak tanya ya. Tapi ini kan ilmu spesial ini. Maka kata Nabi Khidir, jangan bertanya sampai nanti saya kasih tahu apa rahasianya. Baiklah, saya akan bertanya. Apa yang terjadi? Fantalaka hatta iza rakiba fis safinati kharakaha. Qala akharaktaha litugrika ahlaha. Lalu mereka naik ke sebuah kapal, numpang kapal. Karena di pinggir laut tuh, numpang kapal. Tapi sampai di seberang, di tujuan, itu kapal dibocorkan. Dibocorkan oleh Nabi Khidir. Tidak disebutkan alat apa yang dipakai membocorkan kapal itu. Ya. Karena ini manusia spesial. Mungkin dibocorkannya ngejanti sih kapal itu bocor. Karena ini makhluk spesial nih, hamba Allah ya, yang dikasih ilmu laduni tadi. Yang penting kapal itu bocor. Maka Nabi Musa tidak bisa menahan diri. Karena seperti yang saya katakan, Nabi Musa itu tidak bersabar karena melihat kemungkaran. Ini pekerjaan mungkar. Ini kapal kita sudah tumpang gratis, dibocorkan pula kapal itu. Apa kata Nabi Musa? Apakah engkau membocorkannya untuk menenggelamkan penumpangnya? Ya, ini Nabi Musa protes. Tapi hebatnya Nabi Musa bertanya. Jadi protesnya tidak dengan kata menyalahkan. Iku teh ya apa aku? Tak gitu. Iku apa gara-gara kalau jawab apa? Tak gitulah. Kata Nabi Musa, apakah engkau hendak menenggelamkan penumpangnya? Ini cara menegur yang paling baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu tidak setuju, Ustaz, ya pendapat Ustaz bertanya. Itu caranya, Pak. Tidak setuju loh, salah pendapat Ustaz. Kau pergi bertanya ke Ustaz tu. Ustaz, boleh mau bertanya Ustaz? Adolo tadanga de ambo modeku penjelasan yang lain. Menurut Ustaz kalau penjelasan yang begitu bagaimana itu? Bertanya. Aja Bapak Ibu. Ustaz salah Ustaz kau, sasik Ustaz kau. Kau nak cocok model kau. Ada amu cerita tu, Pak. Ya. Jadi menegur guru tu tidak apa-apa, tapi tetap kalimatnya kalimat tanya. Sebab kalau bertanya itu di bawah posisinya. Itu tuh. Kamu orang bertanya, aku meminta. Orang meminta, aku di bawah. Ya, yadul ulya khairu minal yadis sufla. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan ustaz itu, bertanya. Itu etika Nabi Musa begitu. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka ya innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah katakan engkau tidak bisa bersabar bersama saya? Kan sudah saya katakan jangan bertanya. Engkau tetap juga bertanya. Maka kata Nabi Musa, tolong beri saya maaf. Ya. Berikan saya izin untuk ikut lagi. Beri maaf. Udah dimaafkan, ya. Fantalaqa hatta laqiya gulaman faqatalahu. Sampai mereka bertemu dengan anak kecil,
Yang hulam itu usianya antara 10 sampai 15 tahun. Jadi anak yang masih belum mencapai usia baligh, hulam namanya. Faqatalahu, maka Nabi Khidir langsung membunuh anak itu, dipatahkan lehernya, mati langsung. Ya. Itu kan luar biasa. Maka kata Nabi Musa apa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa? Bertanya lagi, Pak. Adab. Bertanya lagi. Memang kerjaan Nabi Khidir salah menurut pandangan Musa. Tapi Musa tidak menyalahkan. Kenapa? Kenapa? Kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak ada salahnya? Kata Nabi Khidir apa? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan sudah saya katakan, engkau memang tidak bisa sabar bersama saya. Kata Nabi Musa, beri saya maaf lagi. Ya. Kasih saya kesempatan terakhir. Kalau nanti saya bersalah lagi, melakukan apa, bertanya lagi, maka usirlah saya. Baiklah, kata Nabi Khidir, kita jalan lagi. Hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Sampailah mereka berdua di suatu negeri, di satu kampung. Biasa dulu orang kalau berjalan kan tidak bawa bekal, karena tidak bawa kendaraan, jalan kaki saja. Di mana haus lapar minta makan minum di negeri itu. Tapi penduduk negeri itu tidak ada satu pun yang mau menjamu mereka. Tidak ada yang mau. Fawajada fiha jidaran, ya. Di sana mereka menemukan ya sebuah rumah yuridu ayyang qadda fa'aqamahu. Itu rumah sudah condong, sudah hampir roboh. Maka Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki rumah itu. Ini kita diminta minum, tidak dikasih minum. Tapi Nabi Khidir memperbaiki rumah yang hampir roboh di sana. Ini kan aneh, gratis lagi. Ini bedah rumah namanya. Bedah rumah, Pak. Saya tidak tahu dengan cara apa Nabi Khidir memperbaiki rumah. Yang penting rumahnya jadi baik. Tiba-tiba rumahnya menjadi bagus. Maka kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhazta minhu alaihi ajra." Kenapa tidak minta upah? Nah, ini Nabi Musa protes lagi. Kita minta minum tidak dikasih, minta makan tidak dikasih, minta dijamu tidak ada yang mau. Tapi kenapa rumahnya diperbaiki free? Minta upah apa salahnya? Maka kata Nabi Khidir, haza firakun baini wa bainika. Inilah saat kita berpisah. Ini saat kita berpisah. Karena engkau tidak bisa sabar. Gitu ya, karena engkau tidak bisa sabar.